Warga, belum juga persoalan polusi mereda, warga plus 62 sudah dihadapkan dengan masalah baru yakni suhu panas yang ekstrim. Ini terjadi hampir di sebagian besar wilayah Indonesia. Siang hari mulai jam 11 hingga jam 2 terasa seperti mandi sauna. Cuacanya terik luar biasa. Sejumlah warga pun mengeluhkan panas yang tak lazim ini. Terlebih mereka terpaksa tetap harus beraktivitas di tengah udara yang panas membara. Waduh. Di sisi lain kan cuaca El Nino kemungkinan dari BMKG masih lama. Ya pada intinya saling jaga kesehatan sama polusi udara juga kan. Tetap pakai masker buat kesehatan. Menurut aku iya, udah parah banget sih ini Mas. Karena kalau kena kulit tuh suka merah kalau di aku. Itu di jalan sepanjang pulang emang panas hangat banget, terik banget gitu sampai kulit merah gitu. Ya ampun warga, panasnya udah sampai pada taraf membuat kulit jadi merah terbakar. Sebenarnya fenomena apa ini? Kira-kira berlangsung sampai kapan? Terus gimana cara menyiasati cuaca tak bersahabat ini biar kita selalu tetap sehat? Nah warga, simak terus kabar berikut ini ya. Jadi nih warga, situasi ini sebenarnya sudah berlangsung sejak bulan September lalu dan hampir merata di seluruh wilayah di tanah air. Warga harus tahu, berdasar pemantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, panasnya cuaca di bulan September sejatinya merupakan fenomena rutin yang selalu berulang setiap tahun. Artinya, bulan September dan Oktober memang selalu jadi bulan terpanas di antara bulan-bulan lainnya. Penyebabnya tak lain tak bukan adalah gerakan semu matahari. Jika di bulan Juni, posisi matahari ada di belahan bumi utara sehingga negara-negara Eropa dan Amerika Utara mengalami musim panas, maka di bulan September ini posisi matahari bergerak ke arah khatulistiwa. Akibatnya gantian Nusantara yang terasa panas membara. Nah, jadi kenapa tadi disampaikan terutama di bulan September, ini karena kondisi cuaca cerahnya mendominasi. Kenapa itu bisa terjadi? Karena pertumbuhan awan sangat sulit. Kenapa pertumbuhan awan sangat sulit terjadi? Karena saat itu angin yang dari timuran dari wilayah Australia yang sifatnya dia kering gitu kan, membawa massa udara kering, dia menyebabkan potensi kelembaban udara di atmosfer wilayah Jawa itu menjadi berkurang. Sehingga kalau dia kelembaban udaranya berkurang, maka pertumbuhan awan hujan pun sangat sulit. Nah, kalau dia pertumbuhan awan hujannya sangat sulit, berarti kondisinya adalah umumnya cerah. Nah, kalau sudah kondisinya cerah pada siang hari, maka potensi panas matahari akan lebih intens. Selain gerak semu matahari, BMKG juga menyebut fenomena ini terjadi karena adanya clear sky atau langit tanpa awan. Minimnya pembentukan awan di atas langit Pulau Jawa pada siang hari membuat sinar matahari bisa langsung sampai menembus permukaan bumi tanpa ada yang menghalangi. Gak heran seperti di Jakarta, suhu maksimalnya bisa 35 derajat Celcius. Bahkan di Semarang dan Majalengka suhunya mencapai 38 derajat. Waduh, kayak lagi di gurun Sahara ya. BMKG pun menyebut jika suhu belakangan ini sudah termasuk kategori panas ekstrim. Kita memonitor di suhu maksimum di siang hari di wilayah Pulau Jawa dengan kategori 35, 36 itu relatif masih normal ya, karena kami memonitor sepanjang di periode tersebut biasanya mau terjadi. Tetapi kalau kondisi sampai 38 atau di atas 38 ini sudah mulai bisa dikategorikan ekstrim kalau menurut kami seperti itu. Panas menyengat ini diprediksi masih akan berlangsung hingga bulan Oktober ini. Mengingat posisi semu matahari bergerak ke arah selatan ekuator, sehingga di bulan ini Pulau Jawa hingga Nusa Tenggara lah yang akan mendapat dampak penyinaran matahari lebih intens dibanding wilayah lain. Waduh, harus siap-siap nih warga, terutama yang tinggalnya di kawasan pesisir pantai. Faktor lain yang membuat suhu di tanah air begitu mendidih adalah fenomena El Nino. El Nino merupakan pemanasan suhu muka laut di atas normal. Perpaduan antara faktor-faktor inilah yang membuat musim kemarau kali ini terbilang cukup ekstrim. Musim kemarau di Indonesia sendiri sebetulnya sudah berlangsung sejak bulan April lalu. Musim kemarau yang panjang bahkan di sebagian Pulau Jawa dan Bali ada yang sudah mengalami kemarau selama 60 hari tanpa hujan sama sekali. Berbagai persoalan lain muncul. Bencana kekeringan terjadi secara merata. Krisis air bersih pun tidak terelakkan.
Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang pun didera polusi yang demikian parah sehingga Jabodetabek bergantian menyandang predikat kota paling tercemar sedunia. Untungnya, BMKG menyebut awal November nanti Indonesia diprediksi sudah mulai memasuki musim penghujan termasuk Pulau Jawa. Dan di akhir Oktober ini kita telah masuk musim pancaroba alias perlahan dari musim kemarau ke musim hujan. Seneng ya dengernya kalau bulan depan udah mulai masuk musim hujan. Semoga aja deh fenomena cuaca panas ekstrim ini cepat berlalu.